Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa dengan saya Bu Sida di video pembelajaran kimia. Nah, masih melanjutkan materi kelas 10 semester 1 yaitu kestabilan konfigurasi elektron. Ini masih berkaitan dengan teori atom mekanika kuantum, ya. Jadi di sini akan dibahas kembali bilangan kuantum dan konfigurasi elektron. Nah, maksudnya apa sih kestabilan konfigurasi elektron? Baik, nah, suatu elektron mempunyai kecenderungan untuk berpindah orbital apabila dapat membentuk susunan elektron yang lebih stabil. Nah, maksudnya elektron itu pasti ingin membentuk keadaan yang lebih stabil. Nah, dengan cara apa? Dengan cara ada dua syarat ya, jadi kestabilan. Nah, kestabilannya itu dengan cara si orbitalnya itu adalah memenuhi penuh. Kalau penuh dengan penuh mah itu stabil. Nah, penuh setengah penuh atau boleh juga dua-duanya itu setengah penuh. Nah, maksudnya kayak gimana? Oke, sebentar ya. Nah, kalau seperti ini itu akan lebih stabil. Nah, maksudnya kayak gimana? Kita lihat contohnya. Ada unsur dengan nomor atom 24. Unsurnya adalah Cr. Nah, kalau kita buat konfigurasi elektronnya 24 Cr, ya, masih ingat kan? S, PS, PS itu ya. Ibu langsung aja ya, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, yang terakhir adalah 3D, berapa nih? Ini 20, 3D 4, ya, seperti itu. Baik, nah, kalau ibu buatkan, sebentar, oke. Nah, ini adalah elektron yang ininya ya. Ibu ambil yang 4S dengan 4D. Nah, ini ya. Oke. Nah, dari sini kita buat orbitalnya. Masih ingat S itu berapa kotaknya? Oke. S itu kotaknya 1. D berapa kotaknya? Ya, D itu kotaknya 5. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, kemudian kita gambarin elektronnya. Yang S 2 elektron berarti yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Oke. Kemudian ini 4 ya, berarti 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang pertanyaan Ibu. Yang S ini penuh enggak? Nah, penuh ya. 2 elektron ya. Nah, ini penuh. Kemudian yang D, penuh tidak? Kalau penuh itu berarti harus semuanya ya berpasangan. Nah, ini tidak penuh. Kemudian tidak penuh. Sekarang pertanyaan Ibu yang lainnya. Setengah penuh tidak? Maksudnya setengah penuh berarti kan kalau penuhnya 10. Kalau setengahnya berarti harus 5. Nah, setengah penuh tidak? Nah, ini tidak. Ya, tidak setengah penuh. Nah, kalau kayak gini, ini tidak stabil. Ya. Nah, gimana caranya supaya stabil? Tadi dikatakan elektron itu mempunyai kecenderungan untuk berpindah orbital. Gimana caranya? Ya. Nah, ingat tadi kestabilan itu boleh penuh setengah penuh, boleh setengah penuh dan setengah penuh. Berarti kira-kira kalau ini penuh, ini harus gimana supaya stabil? Harus setengah penuh. Maka ini elektron yang di S kita pindahin aja nih ke sini. Tet ke sini. Ya. Nah, sehingga gimana? Kita gambar ulang ya. Oke, sebentar. Kita gambar ulang. 1 2 3 4 5. Oke, sebentar. Nah, ini jadi sendirian ya, jadi jomblo. Ini 1 2 3 4. Nah, elektron yang dipindah kan yang panahnya ke bawah ya. Nah, tapi kalau ketika diisikan tetap harus ke atas karena kan nulisnya itu harus apa? Harus searah dulu ya. Nah, sekarang kalau kayak gini. Ini setengah penuh ya. Kemudian yang ini nah setengah penuh juga ya. Nah, ini sudah memenuhi belum kaidah kestabilan? Sudah, setengah penuh. Nah, maka ini lebih stabil. Nah, sehingga konfigurasi elektron ini kita ganti atau kita tata ulang. Jadi kayak gini konfigurasinya. 1S2, 2S2, 2P6,
3s2, 3p6, 4s berapa nih? 4s1, 3d, 5. Seperti itu. Ya. Nah, itu konfigurasi elektron setelah mencapai kestabilan. Bisa dipahami? Oke, satu lagi sekarang 29Cu. Nah, kita buatkan lagi ya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, berapa? 9, ya. Nah, sama seperti yang barusan. Ibu ambil yang terakhirnya yang ini, ya. Kita gambar orbitalnya. S itu 2 ya. Maksudnya itu ada 2 elektron. Ini ya, 2 elektron. Kotaknya 1, ini ada 5 kotak. Nah, dia 9. Ada 5 belum? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, nah sekarang si S ini penuh nggak? Penuh ya. Sekarang D-nya. Penuh nggak? Kalau penuh harus 10. Ini kan cuma 9, berarti tidak penuh. Setengah penuh nggak? Tidak. Ya, berarti ini tidak penuh atau tidak setengah penuh. Kira-kira dia itu stabil nggak? Nah, ini tidak stabil. Ya, tidak stabil. Nah, gimana caranya supaya stabil? Kita pindahkan elektron yang di si S ini, pindahin ke sini. Ya, jadi gimana? Gambar lagi ya. Oke, berarti gambarnya sebentar. Ibu gambar ulang. 2, 3, 4, 5. Oke. Berarti S-nya jadi berapa elektronnya? Ya, S-nya jadi 1, D-nya jadi penuh ya. Oke, 2, 3, 4, 5. Ini anggap semuanya sama ya kotaknya. Tuh, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti kalau gini si S-nya setengah penuh, D-nya penuh. Nah, kalau gini stabil nggak? Nah, ini kan yang ngikutin yang ini penuh setengah penuh ya. Nah, maka ini lebih stabil. Sehingga konfigurasi elektron ini menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d, 10. Ya. Nah, sehingga karena ini lebih stabil setengah penuh dan penuh, maka konfigurasi elektronnya kita tulis ulang, itu belakangnya jadi 4s1, 3d, 10. Ya. Nah, kesimpulannya gimana? Jadi, dari kedua contoh ini, kalau kalian menemukan ya, yang belakangnya itu adalah S pangkat 2, D pangkat 4, gitu ya, dan S pangkat 2, D pangkat 9, ya, maka ini harus distabilkan. Ya. Nah, ini harus distabilkan. Dengan cara apa? Tadi pindahin. Jadi S2 itu pindahin 1 ke D4. Jadi S1 D5. Terus S2 D9 berarti S1 D10, ya. Hanya ini saja, ya. Jadi kestabilan di sini hanya kalau kalian ketemu ini, ya, itu harus distabilkan. Kalau misalnya S2 D3 itu nggak usah distabilkan. S1 D7 misalnya, maaf S2 D7 itu nggak usah distabilkan, ya. Jadi hanya kalau kalian ketemu S2 D4 atau S2 D9 itu yang harus distabilkan, ya. Nah, mungkin itu saja tentang kestabilan. Oh ya, ini tambahan. Untuk bentuk orbital, jadi kan subkulit itu ada subkulit S, P, D, dan F, ya. Dimana subkulit S itu 1 kotak, ya. P itu berapa kotak? P 3 kotak, ya. Terus D berapa kotak? 5 kotak, ya. Itu lagi. F itu berapa? 7, ya. Tuh, maaf. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, arti kotak ini sebetulnya kalau digambarkan secara 3 dimensi itu seperti ini. Jadi ini adalah orbital S. Dia bulat saja, ya. Nah, kemudian ini orbital P. P itu kan 3 kotak. Nah, maka dia ada 3 bentuk.
menempati sumbunya masing-masing ya. Sementara D itu 5 kotak, maka ada 5 juga bentuknya. Dan F itu 7 kotak, maka ada 7 juga bentuknya ya. Nah, mungkin itu saja materi tentang struktur atom. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.